Dalam video sebelumnya, telah diceritakan bagaimana kisah Raden Kian Santang yang mengejar Prabu Siliwangi, yang kemudian melarikan diri ke hutan, lalu menghilang, dan konon berubah menjadi harimau putih. Namun belakangan, ada yang meragukan cerita tersebut. Ada yang beranggapan kalau cerita itu dibuat untuk mengaburkan cerita sebenarnya, di mana Prabu Siliwangi dibunuh oleh Kian Santang. Bagaimana kisahnya? Bagi masyarakat Sunda dan Jawa Barat, nama Prabu Siliwangi memiliki arti tersendiri. Prabu Siliwangi merupakan sosok membanggakan dan sangat dihormati hingga kini. Ia adalah Raja Pajajaran yang paling tersohor, dengan gelar yang disandangnya adalah Sri Baduga Maharaja. Pada masa pemerintahannya, diceritakan ia adalah raja yang paling bijaksana, adil, berwibawa, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Ada banyak cerita juga tentang Prabu Siliwangi, di mana cerita satu dengan cerita lainnya terdapat beberapa perbedaan. Cerita yang paling banyak dikisahkan tentang Prabu Siliwangi adalah masa-masa pada saat-saat terakhir hidupnya, yaitu saat bagaimana ia masuk ke hutan untuk melarikan diri demi menghindari anaknya Kian Santang yang ingin mengajaknya masuk agama Islam. Ada yang menceritakan jika dalam proses pengejaran tersebut, Prabu Siliwangi dan Raden Kian Santang sama-sama menggunakan ilmu nurus bumi, yaitu berlari di bawah tanah, hingga mereka sampai di sebuah hutan di daerah Garut yang bernama Hutan Sancang. Lalu mereka bertemu dan bertarung saling mengadu kesaktian. Ayah dan anak itu pun beradu jurus dan kekuatan untuk saling mengalahkan. Hingga akhirnya Prabu Siliwangi dikisahkan kalah dalam pertarungan tersebut. Namun hal itu tidak lantas membuatnya setuju untuk mengikuti ajaran Islam. Prabu Siliwangi kemudian berkata kepada Kian Santang, "Coba kau pegang ujung kayu kabur di sebelahmu, anakku, dan aku akan pegang ujung yang satunya." Makna dari maksud perkataan Prabu Siliwangi tadi untuk saling memegang ujung ranting kayu adalah ingin menjelaskan bahwa pilihan dirinya dan Kian Santang seperti merupakan simbol bahwa dua ujung itu tidak akan pernah bertemu, alias pilihan mereka berbeda mengenai agama. Aku memberi kebebasan bagi siapapun untuk memilih agama. Yang aku cemaskan adalah keserakahan orang. Setelah memilih yang satu, lantas ganti lagi memilih yang baru. Begitu seterusnya. Sementara bagi seorang raja, keyakinan itu adalah sebuah kehormatan dan tidak bisa sesepele itu digonta-ganti seperti orang membalikkan telapak tangan. Demikian jawaban Prabu Siliwangi sebagai penolakan akan ajakan putranya untuk berganti agama. Prabu Siliwangi juga dikisahkan memiliki wangsit yang berbunyi, "Kalian harus memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru, yang berdirinya mengikuti perubahan zaman. Pilih, aku tidak akan melarang. Sebab untukku tidak pantas jadi raja kalau rakyatnya lapar dan sengsara. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada yang sedang berkuasa cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut ke siapa-siapa cepat memisahkan diri ke barat." Sesudah sang Prabu selesai berbicara, wujudnya menghilang seketika dan orang Sunda mengatakannya sebagai Ngahiang. Bahkan kisah yang terkenal menyebutkan kalau ia berubah wujud menjadi harimau, meskipun hal itu sulit untuk dijelaskan. Tapi ada yang beranggapan ini hanya sebuah siloka atau pepatah untuk menghaluskan arti kata sebenarnya. Karena masyarakat Sunda adalah masyarakat yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun, termasuk sopan santun terhadap orang tua. Jadi, dalam cerita ini, kata Ngahiang yang dimaksud adalah bahasa sopan untuk kata dibunuh. Jadi menurut sebagian orang, Prabu Siliwangi akhirnya dibunuh oleh anaknya sendiri yaitu Kian Santang karena alasan agama tadi. Dan untuk menutupi cerita tersebut, maka dibuatlah istilah Ngahiang, di mana seolah-olah Prabu Siliwangi menghilang ke dalam hutan. Kemudian malah lebih lanjut, dirinya berubah menjadi harimau. Namun banyak juga yang menyaksikan cerita tersebut. Karena mana mungkin hanya karena beda pilihan agama
Raden Kian Santang tega membunuh ayahnya sendiri. Karena tujuan awal Raden Kian Santang mengajak Prabu Siliwangi untuk masuk ke agama Islam, tentunya untuk mengajak kebaikan dan kebenaran untuk ayahnya. Karena rasa sayang dan juga baktinya kepada orang tua. Jika Kian Santang membunuh Prabu Siliwangi karena hanya beda pilihan agama, tentunya hal ini justru berlawanan dengan ajaran agama Islam sendiri, yang mengajarkan kebaikan dan menghormati perbedaan. Jadi masih dipertanyakan juga kebenaran dari cerita tersebut, meskipun banyak juga yang mempercayainya. Begitulah sejarah, sulit untuk menemukan kebenaran dari setiap cerita, karena masing-masing versi punya pandangan dan kisah di balik cerita itu sendiri.